Bagi kebanyakan kalangan di masyarakat berpikiran kenapa mahasiswa sering demo, kenapa mahasiswa mau panas-panasan, hujan-hujanan sampai mereka kehabisan suara karena habis teriak-teriak. Apa mereka bisa dapetin uang dari demo itu? Lalu kenapa mereka nggak belajar antang saja di kampus mereka? Kali ini kita akan bahas peran mahasiswa dalam masyarakat, terutama lebih ke pendidikan ya. Seluruh dunia tahu bahwa pendidikan di Indonesia mengalami akselerasi merosot tajam dalam 5, terutama 3 dekade terakhir dibanding negara lain meski lebih kecil, seperti Hong Kong. Hey, Hong Kong, bukan King Kong. Lalu kenapa ya pendidikan di Indonesia dapat mengalami hal tersebut? Pendidikan kita selama ini hanya berfungsi untuk membunuh kreativitas siswa atau mahasiswa karena lebih mengedepankan aspek verbalisme. Verbalisme itu sendiri merupakan suatu asas pendidikan yang menekankan hafalan bukannya pemahaman. Jadi ya ngaku saja kalau kalian pernah ngapalin habis-habisan semalam sebelum ujian sampai mata kalian mengantuk dan tertidur sehingga nggak jadi belajarnya. Sistem pendidikan di Indonesia yang tidak stabil, anggaran pendidikan yang kurang tepat sasaran, kualitas sumber daya pengajar yang kurang diperhatikan, serta infrastruktur pendidikan yang belum memadai menjadi penyebab selanjutnya. Jika Indonesia hanya Pulau Jawa, tingkat pembangunan infrastruktur bidang pendidikan bisa dibilang bagus. Akan tetapi, bagaimana dengan Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, dan Irian Jaya, yang mereka juga merupakan bagian dari Indonesia? Lalu, di mana peran mahasiswanya? Apakah hanya makan bakso sambil mengerjakan tugas MPA dari prodinya masing-masing? Tentu tidak. Kita semua telah memahami satu hal bahwa mahasiswa memiliki potensi penting di masyarakat dan bangsa ini. Mahasiswa pun adalah fase manusia yang paling optimal dengan kekuatan fisik, kematangan pikiran, intelektualitas, seluruhnya sudah terdapat pada fase mahasiswa. Maka sudah sepantasnya lah mahasiswa mampu memiliki kepekaan yang tinggi. Maksudnya bukan peka sama doi Anda. Namun pertanyaan besar kembali hadir, bukankah mahasiswa tidak mungkin membuat keputusan strategis mengenai sistem pendidikan? Bukankah mahasiswa pun tidak mungkin meningkatkan kualitas dosen dengan mengadakan program sertifikasi mandiri, membangun infrastruktur secara mandiri, dan hal-hal yang bersifat strategis lainnya? Lalu apa yang bisa mahasiswa lakukan? Justru peran dan fungsi mahasiswa lah yang seharusnya dapat diterapkan sebagai solusi di bidang pendidikan ini. Dengan mengamalkan peran dan fungsi mahasiswa atau PFM, mahasiswa bisa membuat suatu pemikiran yang rekonstrusif dan solutif terhadap permasalahan seputar pendidikan di bangsa ini. Buah pikiran tersebut dapat disumbangkan kepada pihak terkait. Selain itu, mahasiswa bisa melakukan kontrol terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dalam hal pendidikan. Dengan demikian, komunikasi antara mahasiswa, masyarakat, dan pemerintah dapat berjalan dengan baik dengan menghasilkan suatu solusi bagi kebuntuan permasalahan pendidikan. Jadi ya ibarat jembatan yang menghubungkan dua desa, mahasiswa menjadi penghubung antara aspirasi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah tentang pendidikan. Indonesia pun tidak butuh wacana untuk berubah. Jadi kita kuliah bukan untuk gaya-gayaan saja, tapi kita harus sadar kita harus menjadi pendidik dan mendidik. Mungkin kuliah tidak seenak yang di sinetron. Itu saja yang dapat saya sampaikan dalam tugas MPA ini, karena kalau lama-lama kasihan kota Anda jadi habis. Dan seperti biasa, terima kasih.